wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salman Al-Haris dari kelas TI Guru C4. Sekarang ini pengen mengerjakan yang namanya itu ujian akhir semester dari Bapak dosen, data mining. Kasusnya itu hard failure prediction ya, menggunakan KNN model. Pertama kita ngambil dulu datasetnya dari yang udah disediakan itu. Kita ambil. Maaf teman-teman. Kita ambil yang ulang ya, tadi ada yang salah. Kita ambil data itu. Nah, ini apa sih teman-teman? Jadi ini tuh impor dari data set hard CSV itu. Kita impor ke sini biar nanti kita bisa coding. Nah, tunggu teman, agak lama. Setelah di coding, kita pengen ngambil ataupun ngelihat nih apakah datanya udah masuk apa belum dengan cara ini data pd read csf ya. Data read csf ini buat ngebaca si file ini, terus ngebaca si hard csf ini. Kita jalankan dulu. Nah jika sudah, lanjut yang kedua itu kita masuk yang namanya melihat datanya menggunakan data.head. Kita ngambil 5 data teratas dari database-nya. Ini deh. Di sini kan ada access, CP, TBC, call, TBS, dan yang lain-lain ya. Ini tuh apa nih teman-teman? Di sini tuh dijelasin S itu siapa pasien, seks CP, seks itu kelamin, CP itu tipe nyeri data dan seterusnya ya. Di sini call itu kolesterol, saya itu jumlah penduduk semua, dan output 1 itu sakit jantung, 0 itu tidak. Kita mau ngejar inputnya ini nih. Di sini kan itu satu semua nih. Kita coding di sini. Setelah kita datanya udah dapat, ini udah dapat. Saat kita ngapain mas? Selanjutnya itu kita yang namanya itu mencari apakah di data itu ada yang kosong atau tidak, menggunakan sintak itu data is null atau sininya data. Ini salah teman-teman. Jadi saya salah di sintak sepertinya. Sebentar. Data.info. Sini kalau tulisannya non-null semua, di tulisannya non-null semua itu berarti tidak ada yang kosong ya. Non-null itu berarti tidak kosong. Itu buat soal yang ke pre-processing, nilai null fitur yang tidak relevan, ternyata tidak ada. Selanjutnya kita ke feature and label class di splitting. Itu menggunakan codingan seperti ini ya teman-teman. Jadi x untuk variabelnya, df drop. Sini berarti bisa pakai pd karena kita pakai pandas. Drop terus ini output access data. Kita run. Ini salah teman-teman. Coba di sini data drop. Nah ini sih buat apa nih? Jadi ini tuh buat nge-split dari si data ini biar ada yang bisa kita training, ada yang bisa kita tes. Itu mengaruh sama yang nanti ketiga ini. Jadi yang ketiga itu data training dan data test dari data yang kita punya. Sintaknya seperti itu teman-teman.
sklearn. Ini package yang dari si Python yang ada di Google Colab-nya. Di sini ada ya, model selection. Kita milih model selection, import rank, test, split. Yang di split apa nih? Yang mau di split itu xtrain, ytrain, xtest, ytest, dan seterusnya. Di sini. Di sini ada. Oke. Nah, berarti kan teman-teman sini ada test size ini 02, random state ini 42, itu artinya apa, Mas? Nah, jadi dari variabel ya xtrain ada yang xtest, ytrain, dan ytest. Jadi test size ini kita ngambil 20% yang akan kita tes, dari 80%-nya kita train dulu 80%. Terus random state ini biar datanya itu masih sejalan ya, normal ataupun tidak ngacak ya. Kita jalankan dulu sebentar. Oke, sudah jalan. Selanjutnya kita ke soal selanjutnya, KNN Simple Modeling. KNN itu apa? KNN itu singkatan dari K, near, neighbors. Jadi kita ngambil data tetangga istilahnya. Ambil data tetangga dari data yang akan kita tes. Misalkan di sini salah satu saja ya. Nah, di sini ada data CP itu 3. Nanti kita train itu sama yang ini 1, 2, 3, 4, 5. Apakah nanti outputnya 1 dia sakit jantung ataupun outputnya 0, seperti itu ya. Nah, codingannya seperti itu. From sklearn juga sama sklearn, terus neighbors, kita ngambil import k neighbors. Oke, nah di sini kita pakainya KN sklearn neighbors, importnya ke misalkan neighbor classifier ya, karena kita mau klasifikasi. Nah, kita masuk ke KKN sama dengan ke neighbors. Nah, di sini kita ubah jadi 5, kan tadi kita maunya ngambilnya 5 terdekat dari tetangganya ya. Jadi 5 terdekat, KKN fit, xtrain, gettrain. Terus di bawahnya kita tambahin y buat prediction, KKN predict, xtest. Oke. Kita jalanin dulu. Oke, sudah. Nah, di sini tesnya berhasil. Lalu kita lanjut ke yang kedua, yaitu evaluasi model. Di sini evaluasi model. Nah, yang pertama itu kita pakainya evaluasi model yang sudah kita bikin pakai KNN ini ya. Oke, kalau sama masih sklearn, tapi di sini pakainya metrik. Nah, ini metrik, import akurasi. Terus di sini ada akurasi store. Maaf ya, kita hapus ini. Ini ada akurasi store, classification, classification report. Terus juga ada conclusion matrix. Oke. Nah, terus di sini kita masukin tuh evaluasinya. Yang pertama itu kita lihat cara di printnya itu, print conclusion matrix. Nah, ini deh, seperti ini ya, print conclusion matrix, FPTS, dan akurasi, spread, dan semacamnya. Oke, nah setelah kita bikin KNN atau Carnivore Classifier-nya, gimana kita mau melihat kalau ini udah di coding ya. Yang di sini tuh
kita masuk ke evaluation model dari KNN simple modeling ini. Caranya gimana teman-teman? Caranya itu kita juga masih pakai from Skylern, tapi di sini pakainya metric. Nah, ini metric import akurasi score. Oh, bukan akurasi score aja ya. Di sini bukan import akurasi score aja. Jadi ada yang namanya itu classification. Ini seperti ini, classification report, confusion matrix, dan sebagainya. Oke. Kita rapin dulu teman-teman ya. Oke, di sini print. Nah, sini masuknya ke sebentar ya teman-teman ya. Confusion matrix. Oke. Sini test secret. Oke, di sini salah maknanya n ya. Oke. Sama yang lainnya juga ya, Nah, kita kopikan aja biar cepat. Oke, di sini ganti jadi tadi classification. Report sininya akurasi. Nah, kalau buat akurasi n nya di depan teman-teman. Nih, akurasi. Oke, kita jalanin. Oh ya, ada yang salah teman-teman ya, sebentar. Ada yang salah. Oke, seperti itu. Nah, oke sudah. Jadi mungkin tadi misal ini jelasin ya. Jadi di sini tuh confusion matrix itu, ini artinya apa sih confusion matrix yang di sini tuh? Nah, jadi confusion matrix yang di sini itu ada angkanya 18 itu udah terbukti tidak positif. Nah, 11 itu ada yang salah, false, tapi dia masih ada indikasi positif. Untuk yang 8 itu salah, false, tapi ada indikasi negatif, dan 24 ini udah pasti positif. Nah, lalu ke classification method, ini ada precision recall F1 ya. Jadi precision itu presisinya dari 0 itu yang tidak kena, 1 itu yang kena. Di sini presisinya sama-sama 0,69 ya. Untuk yang recall itu yang dikenali itu, yang kena itu ada 0,75. Gabungannya itu di sini 0,72 dan ininya IOF score untuk yang tidak kena itu 0,65 ya. Nah, di sini akurasinya itu sekitar 0,688. Oke, lanjut yang kedua itu improve with cross validation score. Biar apa maksudnya? Biar ini dan ini kita coba pakai metode yang lain yang disebut cross validation. Oke, masih sama pakai from scalar juga. Oke, terus model selection. Oke, sininya import cross. Ini cross file score ya. Terus di bawahnya itu scores sama dengan cross ini cross file score.
Kita lanjutkan ya. Di sini setelah kita pakai metode cross file scores, nah, kita pakai yang selanjutnya itu standar scalar. Jadi standar scalar itu fungsinya itu buat cari, sama sih metodenya, cuma ganti metode aja. Jadi standar scalar itu from scalar, terus model, kita pilih model ya. Nah, sebentar teman-teman. Oh, maaf. Pre-processing. Oke, pre-processing import standar scalar. Kita perlu semua. Nama scalar. Oke, terus di sini yang kita isi x scale. Scalar kita langsung x. Oke. Setelah itu di bawahnya baru apa nih yang kita mau di tes dengan pakai ini ya. Jadi ada explain scale, with test scale dan segala macamnya masih sama ya. Kita masih pakai 20% dari datanya. Nah, ini masih sama biar datanya tuh selalu konsisten ya. Selanjutnya itu kita pakai KNN neighborhoods. Ini masih sama, kita pakai 5 data tetangga
KN fitnya yang akan dites itu experience scale ini, dan Y train di bawahnya kita pakai Y prediction scale ya, Y prediction scale KN project print. Nah di bawah print ini kita kasih maaf sini kita print akurasi menggunakan standar scalar. Oke, terus copy akurasi score. Sip. Kita lihat teman-teman hasilnya gimana ya. Nah setelah pakai scalar ini meningkat ya, jadi 0,91. Sebelumnya kan 0,68 ya, pakai ini 0,08. Kita pakai scalar matrix, kita pakai matrix, terus kita pakai file score itu rata-rata jadinya 0,64. Nah ini pakai standar scalar meningkat jadi 0,91 ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Yang terakhir itu pakainya tuning. Buat tuning ini saya di sini pakainya grid. Selanjutnya saya pakai yang terakhir ini ya. Yang terakhir itu improve tuning parameter. Kita pakai cara tuning. Oke, di sini masih sama dan scalar model selection import grid CV terus param grid neighborhoods. Nah ini yang nanti diganti nih, terus ini kita ganti jadi kosong. Kenapa? Karena kita punya parameternya sendiri ya. Oke. Nah parameternya ngambil di mana? Dari list teman-teman, dari list. Nah range-nya berapa? Range-nya 1 sampai 21. Oke, kita hapus ini. Range-nya dari 1 sampai 21. Terus kita grid lagi sama dengan grid search di kita nih. Nah search CV KNN param grid CF5 masih pakai CF5 ya, kayak tadi grid fit X dan segala macam. Lalu print base parameter, ini parameter terbaik dan base score itu berapa. Nah hasilnya akan seperti ini. Oh ada yang salah, scalar ini pakainya titik. Oke, scalarnya ada yang salah lagi teman-teman ya. Nah, kita lihat sini. Salah lagi. Banyak yang salah teman-teman ya. KN terus. Oh, oke. Ini kayaknya ada yang salah deh. Oke, kita ini. Kita coba pakainya itu KN force. Ini dia KN force quantifier. Param grid CV5 scoring akurasi. Sampai CV5 doang ternyata.
kita ulang ya teman-teman ya. Oh, ini masih salah nih, kritik scout. Apakah X nya besar? Kita cobain. X nya besar apa? Oh, escape not defined. Ada apa ini? Oke, nah di sini kan udah nih. Parameternya udah muncul duluan. Oke, kayaknya error ya. Atau udah saya running tadi. Oke, dari awal lagi biar kita paham. Di sini ada grid, X-nya X scout ya, pokoknya scout. Oke, terus ini saya baru print apa nih? Di sini print untuk nilai K terbaik, parameter terbaik, grid, terus base score-nya berapa. Kita running. Oke, nah parameternya itu menggunakan grid tuning, habis di tuning itu 0,83, sekitar 83% ya. Jadi nilainya itu menggunakan standar scalar itu lebih besar. Kenapa? Karena standar scalar itu nilainya itu dibagi dulu semuanya, kita ratakan dulu semuanya nilainya, lalu kita tes lagi satu-satu itu. Nah, ternyata akurasinya meningkat. Kenapa? Karena akurasi dari si KNN ini itu sensitif teman-teman. Kalau kita pakai standar scalar. Yang kedua, kita pakai file score itu kenapa 0,4? Karena di sini kita dibagi 5 kali di 5 data yang berbeda. Jadi 5 data yang berbeda kita bagi 5 kali dan hasilnya 0,64. Berbeda dengan yang tadi yang pertama itu, yaitu matrix. Nah, di sini dia itu evaluation model, simple modeling, evaluation model itu hanya 0,68% aja ya. Di rata-rata di 5 tempat berbeda jadi 64%. Menggunakan standar scalar jadi 91%, tinggi karena sensitif terhadap angka. Lalu menggunakan grid itu jadi 0,83. Mungkin itu aja ya dari saya untuk pengenalan model KNN. Model KNN ini cukup mudah menggunakannya untuk database heart disease ataupun penyakit jantung, karena sini datanya runtut ya, nggak ada yang kosong ataupun datanya tidak acak. Mungkin dari saya seperti itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.